Tahu sendiri kan, bini gue tuh, gue nggak pernah bikin dia nangis, bikin sedih, bikin terharu. Tapi cuman drama Korea yang bisa bikin dia nangis. Mencoba bikin bahagia, ketawa gitu kan, nikah sama pelawak. Tapi gara-gara drama Korea, bini gue sering nangis. Ayah jadi pemain Korea, cocoknya siapa? Kan namanya kan Sunarji kan, Sunarji, Sun Gokong. Nggak pun nonton kalau misalkan lagi luang. Kekurangannya juga kalau misalkan nonton itu udah satu episode itu harus terus, jadi begadang, itu jangan sampai deh. Begadang, lupa makan, lupa pekerjaan rumah, ya jangan sampai kayak gitu. Tapi ada yang lebih mirip sama ayah sih. Siapa? Dari potongan rambutnya, dari bentuk tubuhnya, dari warna kulitnya. Ada pemain Korea kayak ayah? Ada. Siapa? Kim Jong Un. Nggak. Aduh, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Gue jauh-jauh ngajak bini gue jalan-jalan ke Bond Street, Asia di Kelapa Gading. Gue nemenin anak-anak di bawah. Dia di sini lagi nangis. Lagi tanggung nonton berseri. Ini tau sendiri kan, bini gue tuh, gue nggak pernah bikin dia nangis, bikin sedih, bikin terharu. Tapi cuman drama Korea yang bisa bikin dia nangis. Iya bener. Gue heran ya, perasaan gue di rumah tangga dulu ya. mencoba bikin bahagia, ketawa gitu kan, nikah sama pelawak. Tapi gara-gara drama Korea, bini gue sering nangis gitu. Enggak, tapi seru ya, seru banget. Buat apa sih cari hiburan kalau untuk meneteskan air mata, enggak? Enggak, konfliknya tuh ya seru aja, kita jadi tahu nih kalau masalah kayak gini kita cara penyelesaiannya gimana gitu. Ya sekarang tolong matiin dulu deh, ya, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Ya. Fokus. Fokus. Pertanyaan ayah, kenapa perempuan itu kalau nonton drama Korea itu sampai segitunya gitu? Ini dulu ya, apa namanya? Kalau menurut Nda ya, drama Korea itu yang bagus tuh memang ceritanya ya. Jadi alurnya tuh nggak berbelit-belit. Jadi ada permasalahan, terus penyelesaiannya tuh jelas gitu. Terus banyakan tuh happy ending, tapi di dalam itu tuh ada apa ya, emosi, ada sedihnya, ada percintaannya, komplit. Terus kalau masalah itunya pemainnya itu, masalah pemainnya karena pemain Korea itu ganteng-ganteng, putih-putih, modis-modis. Ya, itu salah satunya. Jadi kan kita nonton film juga kita nggak nyari yang pemainnya jelek, pasti yang ganteng, yang cantik, yang bajunya bagus-bagus. Nonton film cari yang ganteng-ganteng, nikah sama yang hancur, gimana sih? Nah itu dia, kan hiburan. Oh, jadi maksudnya Anda itu nonton Korea itu biar imajinasi pas lagi sama ayah itu, ya anggap aja gue tuh pemain Korea. Pemain Korea siapa yang Anda paling suka coba? Siapa sih? Anda tuh namanya nggak Song Joong Ki. Sama Park Seo Joon. Park Seo Joon. Kalau ayah jadi pemain Korea cocoknya siapa? Kan namanya kan Sunarji kan. Sunarji, Sun Gokong. Kan ada Sun-Sunnya juga. Enggak, Anda manggil ayah Pat Kai aja sekalian, Mbak. Yang hidungnya gini ya. Iya. Aduh, enggak, itu maksudnya gue dibandinginnya tuh sama yang jauh banget gitu. Masa gue disamain sama siluman babi gitu kan. Berarti Kan yang ada Sun-Sunnya juga kan. Ntar ayah pulang rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
tapi ada yang lebih mirip sama ayah sih. Siapa? Dari potongan rambutnya, dari bentuk tubuhnya, dari warna kulitnya. Ada pemain Korea kayak ayah? Ada. Siapa? Kim Jong Un. Nih orang kayaknya di rumah belum pernah gue kasih nuklir kali ya. Kalau ayah kasih nuklir, aduh macem-macem aja. Enggak, itu gue sih nggak masalah ya kalau masalah dibandingkan fisik dengan Korea. Karena gue lebih bangga dengan kulit eksotik gue, dengan style gue. Gue nggak perlu jadi pemain Korea, tapi hidup gue tuh lebih romantis daripada kisah film-film drama Korea. Iya nggak? Tadi udah disapa? Hah? Udah disapa? Iya, jadi abang-abangan gue, adik-adikan gue. Kita ngebahas apa ini? Sorry gue jadi lupa tuh ya buat nyapa lu karena saking gue apa ya? Terbawa emosi. Kesel juga kadang-kadang tuh keselnya. Bini gue gitu kan kadang-kadang di rumah bengong sendiri, nangis sendiri di depan laptop. Itu ternyata cuma nangisin drama Korea. Yang itu cuma drama bohongan, bukan drama nyata kehidupan. Ya enggak, tapi di balik kekurangannya yang ayah kesel-kesel itu, tapi ada kelebihannya juga. Kelebihannya itu jadi kita bisa belajar bahasa Korea, terus kita juga bisa mengatasi stres kehidupan sehari-hari. Jadi enggak nikah sama ayah tuh stres? Ya enggak, kan dalam masa pandemi gini kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Kalau misalkan kerjaan rumah udah beres, Faik tidur, anak-anak terus lagi pada nonton YouTube gitu ya. Udah ngapain? Ayah syuting gitu kan. Ya udah buka laptop nonton drama Korea deh. Tapi kan asal tahu waktu ya. Gitu. Nah sekarang Nda udah nonton drama Korea. Nda bilang ada kelebihan-kelebihannya. Apa sih buat kehidupan yang bisa Nda ambil dari drama Korea itu, Nda? Kalau di drama Korea kan nggak yang percintaan udah pasti ya, tapi konflik-konflik itu ada konflik rumah tangga, ada juga konflik di dunia kerja. Terus kalau yang remaja juga ada juga yang kayak apa ya namanya ya? Kayak startup tuh kan remaja-remaja juga tuh serial itu kan. Itu juga banyak, maksudnya konflik kayak gini nih kita cara penyelesaian masalahnya kayak gimana gitu. Terus yang paling Nda suka itu apartemennya ya, bagus-bagus banget. Nda kayak berimajinasi, nanti lucu juga nih rumah dikasih kayak gini nih. Oh, catnya kayak gini lucu juga nih. Gitu. Jadi banyak juga ya dari drama Korea itu tuntutan hidup wanita terhadap suami jadi banyak ya. Jadi aneh juga gitu. Ngelihat apartemennya langsung pengen rumah kayak gitu. Lihat bajunya pengen juga suami gue dandan kayak gitu. Ayah hari ini udah berusaha lu, Nda. Oh iya bener. Oh iya. Ini udah menurut Ayah ini udah Korea banget, Nda. Ya? Korea banget lu buat Nda nih. Buat Nda udah nyampe belum? Son banget ya. Apaan bilangnya di sini Son Joong Ki udah dulu kok Ayah kayak bahasa cuanki. Kalau menurut Nda awal nonton. Nah awal pertama kali yang bikin virus drama Korea kena itu siapa temen Nda? Tanggung jawab dia. Banyak teman-teman Nda yang awal dulu dari teman-teman bola yang nganter bola. Terus sekarang ada Mayang tuh. Terus si Santi juga tuh drakor banget. Nah awalnya itu waktu bukan baby blues sih ya, waktu Nda hamil. Tuh kan, waktu udah hamil terus si Faik sama abang udah mulai gede-gede kan. Aduh ngapain ya ini, perut udah rasanya udah nggak nyaman, pinggang udah pegel-pegel. Coba deh buka-buka laptop, terus coba deh download deh Netflix gitu kan. Terus ya udah, pas waktu itu lagi boomingnya Descendant of the Sun. Tuh yang ceweknya jadi dokter. Jangan cerita judul Korea dah. Kalau film Si Buta dari Gua Hantu, Bergola Hijau, Siluman Kera. Ya kan dia berbagi juga kan sama teman-teman yang di rumah. Jadi Descendant of the Sun itu yang cewek kan jadi dokter tuh ya. Yang cowoknya jadi tentara. Itu di situ konfliknya si cowok ini kan tentara kan, sibuk. Terus dia dikirim ke negara terpencil gitulah. Terus yang ceweknya ini dokter, dia karena tadinya praktek di rumah sakit besar, terus dia kalau nggak salah tuh dia nolak kencan sama si direktur rumah sakit. Jadi dia dilempar di pedalaman juga
Terus akhirnya ketemu juga di situ. Enggak tuh bini gue ya kalau diajak cerita drama Korea itu kadang-kadang subuh ketemu subuh itu dia masih ngoceh aja nyerocos aja. Padahal gue nonton aja nggak mana gue ngerti. Gue cuma iya paham juga enggak. Tapi yang bikin enggak tuh masih aja tuh. Gitu. Enggak yang nangis gitu ya. The World of the Married itu aduh kayaknya apa ya? Kayak ya Allah kalau misalkan kita di posisi dia kayak gimana perasaannya gitu. Itu tuh cerita tentang ini ya, tentang rumah tangga sih. Ah itu kalau Nda bandingin dengan sinetron Indonesia deh. Kalau drama Korea itu Nda paling banyak nonton itu berapa episode ya? 30 lah, 30 episode. Kalau sinetron Indonesia hampir ratusan ya. Itu kayak berbelit gitu ceritanya, nggak habis-habis. Kalau drakor kan ada masalah, diselesain, selesai happy ending gitu. Kalau sinetron Indonesia ada lagi gitu, berbelit-belit. Tergantung ya, kalau secara rating masih bagus diputer-puter aja gitu kan. Yang kalau di Korea itu secukupnya gitu ya. Bahwa konflik udah selesai, udah. Walaupun nanti ada season 2-nya lagi gitu. Kalau Nda, harapannya tuh ayah ngikut Nda suka nonton drama Korea juga atau enggak sih Nda? Ya terserah, ya enggak lah, ngapain juga Nda maksa-maksa. Itu kan ya cuma hiburan, terus ya pilihan juga. Nda pun nonton kalau misalkan lagi luang. Karena kalau misalkan udah nonton satu episode itu kayak pengennya terus gitu selesai. Kalau misalkan lagi ada kegiatan ya Nda nggak paksa-paksain nonton gitu. Karena kekurangannya juga kalau misalkan nonton itu udah satu episode itu harus terus, jadi begadang. Itu jangan sampai deh, begadang, lupa makan, lupa pekerjaan rumah, ya jangan sampai kayak gitu. Iya, lo mau lo kena liper gara-gara drama Korea ya. Nonton, lupa makan, lupa minum, gitu. Drama Korea kelar, lu dehidrasi. Iya, yang penting sih yang penting kita bisa mengontrol diri aja, bisa mengontrol diri. Oke. Gitu. Nah, nih sekarang tadi udah ngomongin drama Korea, gini. Hidup rumah tangga kita itu udah drama Korea banget nggak sih, Nda? Kayak gimana ya? Maksudnya Nda suka ngebayangin nggak? Coba ayah tuh orangnya seromantis drama Korea gitu, pulang bawa bunga, terusnya suka nutup mata matanya pas dibuka ngasih borgol gitu kan. Nda mah malahan yang Nda sukanya bukan yang kayak gitu. Nda sukanya tuh cowok-cowok yang misterius. Bukan yang tahu-tahu nutupin, enggak, yang yang jual mahal. Kalau Nda suka sama cowok-cowok misterius itu ya nikah aja melimbat. Orangnya gitu diem, katanya di rumah sendok dipatah-patahin, bikinnya gulai paku. Iya kan, tapi bisa membedakan lah antara drama dan kehidupan nyata gitu ya. Kalau misalkan serinya udah habis, tutup laptop, ya udah kita balik lagi nyapu, ngepel, ngasuh anak. Kehidupan nyata. Nah itu Nda, di kalangan teman-teman Nda nih yang tadi Nda sebutin tuh ada Mayang, ada Yanti, ada Santi. Itu kalau Nda nganterin bola atau kebetulan lagi kumpul, Sandra juga tuh drakor banget tuh. Itu kalau lagi kumpul ngebahas gitu. Iya, udah nyampe episode berapa gitu. Udah nyampe episode berapa gitu. Ada nggak sih yang sampai bikin grup WA gitu? Ya. Drakor Forever namanya. Nggak ada lah ya, masih normal lah otak kita. Tapi ada nggak gitu Mbak di grup Facebook atau di grup-grup sosmed gitu? Ada sih kayaknya. Ya sampai gitu bener-bener gue tuh adalah fansnya drama Korea gitu. Iya ada lah pasti ya, ada. Kalau Nda mah bisa kontrol diri karena udah punya anak, punya suami. Mungkin kalau yang masih remaja-remaja gitu, kayak fansnya BTS, yang gitu-gitu, yang artis-artis Korea. Iya gitu. tuh yang sampai sekarang itu kemarin sempet tuh. Gitu-gitu. Kemarin lu bayangin aja ya, sampai itu ada berapa konter ayam goreng. Antri. Itu antri sampai akhirnya mereka disegel gara-gara cuma logo doang gitu ya. Iya, BTS ya. Kebayang nggak itu kalau seandainya ada bikin seri
ayam goreng itu seri Soneta gitu kan. Yang antri kayak gitu juga nggak ya? Ya ada lah penggemarnya masing-masing. Tapi ada hasrat juga nggak gitu sampai kemarin? Ya beli dong ya yang itu yang spesial edisi gitu. Nggak ada. Karena Anda lebih ke ceritanya sih, bukan ngefans banget sama orang-orangnya. Kalau ayah nanya siapa sih, Anda juga lihat dulu, takut salah. Oh si ini. Nggak yang begitu hafal banget sama pemainnya, tapi ceritanya. Soalnya ada kasus ya, gue ngikutin IG temen SD gue, padahal dia tuh anaknya udah 3, udah gede-gede. Nggak, itu bener-bener nggak. Setiap 10 menit dia posting itu penggalan adegan film Korea. Kalau enggak sampai posting dia lagi ngapain nih, mereka lagi turun dari bandara. Sampai segitunya, sampai dia komen, sampai bikin captionnya itu yang aneh-aneh. Gila ya, itu udah kalau untuk umur tuh udah 44 tuh sama kayak ayah. Ya mungkin ada Kita sebut aja deh namanya si Astin tuh, Susi, teman SD ayah. IG-nya postingannya ndak, ya Allah. Sampai yang dia lagi pada mau persiapan atau dia lagi preskon, itu diposting sama dia sampai segitunya. Tapi ya mungkin karena seseorang itu amat sangat ngefans sama artis itu ya bisa jadi ya. Kalau Anda belum ke situ kali, Anda baru menyukai alur ceritanya, belum suka ke banget pemainnya belum. Ada mungkin yang memang dia udah bertahun-tahun atau setiap hari memang konsumsinya si drakor. Kalau Anda kan enggak. Kalau Anda tuh ngelihat nonton itu kalau misalkan ada waktu luang aja. Pertanyaan ayah sekarang nih. Kalau artis Indonesia yang Anda paling fans siapa? Pemain sinetron atau pemain layar lebar? Artis Indonesia. Laki-laki? Dude Herlino. Suatu hari pengen nggak ya temuin dengan Dude Herlino? Ya kan ngefans aja karena suka sama sinetronnya, karena aktingnya gitu-gitu. Oke Dude, kapan-kapan gue pengen ke rumah lu ya, karena bini gue jujur ngefans banget sama Dude Herlino. Dan sekarang dia juga udah berkeluarga ya. Mudah-mudahan aja lu mau bawa bini gue tuh, tolong deh bro. Bini gue tuh pengen banget ketemu Dude Herlino. Ya jadi Allah. Gue pengen juga ke rumah lu karena bini gue tuh alasannya satu, emang dia ngefans banget sama acting lu sama style lo. Benar nggak? Please loh. Sampai kadang-kadang ayah ganti aja namanya Narji Herlino gitu. Enggak, ayah tahu kan waktu awal-awal nikah ya? Iya. Iya, yang dia sinetronnya sama Naysila Mirdad kan? Cahaya. Iya, itu. Sampai lagunya tuh yang bintang itu anima ya? Na. Iya, itu, Leto ya? Leto. Itu lagunya Leto tuh sampai yang ya Allah, tiap malam itu nonton tuh berdua. Iya, Oke ndak, sebelum kita tutup di Taman Curhat kali ini tentang Koreaan, bini gue sampai nangis kalau nonton drama Korea. Apa sih yang bisa Anda ambil hikmahnya dari drama Korea buat abang-abangan kita, adik-adikan kita? Hikmahnya, kita sih mengurangi tadi stres ya, lagi pandemi gini kan ya, kita ekspektasi kita tuh kita pengen liburan kemana, kita pengen jalan kemana. Ya kita real aja udah, sekarang memang lagi pandemi, kondisi kita lagi nggak bisa kemana-mana. Ya udah, kita apa yang bisa bikin kita senang pada saat ini, ya udah kalau misalkan lo pengen nonton drakor sesaat ya udah nggak apa-apa, ikutin aja gitu. Oke, kalau gue sih ngasih tips buat lo ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, bagaimana cara menghadapi istri yang sudah kena virus-virus drama Korea. Yang pokoknya itu J 3J. Yang pertama itu jangan pernah marah. Kalau lo ngikutin marah, dia mungkin makin jadi. Yang kedua itu jaga jarak. Kalau dia lagi nonton, mendingan lu jaga jarak deh. Kalau enggak, lu bisa digigit, dicubit, atau bisa lu dimarahin, atau kita minta teh aja. Bentar ya, belum selesai. Masa segitunya? Ya enggak kayak gitulah. J yang ketiga itu jangan lu pasang wifi di rumah ya. Habis sama dia. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, Taman Curhat kali ini tentang drama Korea selesai dulu. Dan jangan lupa terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Oke. Nonton lagi ya. Anyong. Nah itu salah satu bahasa kan. Bini gue tuh sampai begini. Annyeonghaseyo gitu kan. Oh iya, sarangeo kan. Sarangeo. Ujung-ujungnya sarang duit di mana ya?
Lanjut ya, nonton ya. Apa? Nemenin anak ah. Udah nangis si Pak Ik.